Assalamualaikum anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan Ibu Ningrum. Di pertemuan kali ini, Ibu akan meneruskan membahas materi tentang pesawat sederhana. Kali ini Ibu akan membahas keuntungan mekanis dari jenis-jenis pesawat sederhana yang ada di sekitar kita. Yang pertama, Ibu akan membahas katrol. Ya, katrol ternyata ada 4 jenis. Katrol tetap tunggal, dan ada katrol bebas tunggal. Bisa kalian lihat di situ apa bedanya sebelum kita mempelajari jenis katrol yang lain. Katrol tetap tunggal mempunyai keuntungan mekanis 1 karena gaya kuasa sama dengan gaya beban. Sedangkan untuk katrol bebas tunggal, keuntungan mekanis akan lebih besar dari 1. Kenapa bisa seperti itu? Karena gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban, sehingga jika dibandingkan akan mendapatkan nilai KM lebih besar dari 1. Untuk jenis katrol berikutnya, kita akan mempelajari tentang gabungan antara katrol bebas dan tetap tunggal. Di situ kalian akan memperhatikan ada 2 jenis katrol di dalam satu rangkaian. Pada katrol bebas dan tetap tunggal ini atau katrol gabungan ini, gaya kuasa sama dengan setengah gaya beban, sama dengan katrol bebas tunggal. Biasanya digunakan untuk mengangkut peti kemas. Katrol berikut. Jika kalian tahu, di pelabuhan atau biasanya di jalan raya banyak truk yang besar bawa beban yang begitu panjang, yaitu adalah peti kemas. Katrol yang terakhir, katrol majemuk. Sesuai dengan namanya, majemuk berarti terdiri dari banyak katrol. Pada katrol ini, keuntungan mekanisnya adalah sama dengan jumlah tali yang menyokong berat beban. Bisa kalian perhatikan di gambar, di situ ada tali 1, 2, 3, dan 4, sehingga keuntungan mekanis nanti yang didapat adalah 4. Katrol ini biasanya digunakan untuk bidang industri yang berat. Biasanya di tempat konstruksi bangunan gedung yang tinggi untuk mengangkat beban yang berat bisa menggunakan katrol majemuk ini. Untuk jenis pesawat sederhana yang kedua adalah roda berporos. Ya, contohnya bisa kalian lihat pada sepeda yang sering kalian naiki. Di situ ada roda gear atau bulatan yang di tengah itu yang berfungsi sebagai pusat pengatur poros penggerak roda sepeda, terhubung langsung dengan roda yang berfungsi untuk mempercepat gaya saat melakukan perjalanan. Sesuai dengan kayuan kalian, kalau untuk sepeda ontel atau sepeda pancal, sedangkan untuk sepeda motor sesuai dengan gas yang kalian tarik. Jenis pesawat sederhana yang ketiga, kita akan mempelajari bidang miring. Contohnya pada tangga, skrob, atau kalian biasa bilang mur, dan juga pada pisau. Sudut pada bidang miring untuk memperkecil gaya kuasa. Berikut gambar pada bidang miring. Di sini ada segitiga pada bidang miring. Di sini juga bisa dibuat segitiga dari sudut antara beban dengan bidang miringnya, sehingga nanti kita bandingkan besaran pada segitiga kecil dan segitiga besar. Ya, di sini ada nilai H tingginya, S atau di buku kalian dituliskan L kecil, atau panjang bidang miringnya. Di sini ada gaya kuasa dan juga gaya beban. Sehingga untuk keuntungan mekanis untuk bidang miring bisa dicari dari panjang bidang miring dibagi tingginya.
Untuk jenis pesawat sederhana yang keempat adalah pengungkit atau tuas. Contohnya bisa kalian temukan di sekitar kalian: gunting, linggis, jungkat-jungkit, dan juga sekop. Ada 3 jenis pengungkit yang ada di sekitar kalian. Coba kalian perhatikan. Yang pertama, tuas jenis pertama atau kelas pertama. Ibu berikan contoh di situ: gunting, tumpuan pada poros di tengah gunting, lalu pegangan gunting sebagai gaya kuasa dan pisau gunting sebagai gaya beban. Untuk gambar distribusi gayanya seperti ini. Di sini ada lengan kuasa, ada lengan beban, terus gaya kuasa dan gaya beban. Untuk tuas jenis kedua atau kelas kedua, Ibu berikan contoh gerobak dorong atau kalian biasa menyebut arko. Ya, roda pada arko sebagai titik tumpu, keranjangnya sebagai gaya beban, dan pegangan sebagai gaya kuasa. Distribusi gayanya bisa kalian lihat di sini ada tumpuan, beban, dan kuasa. Untuk yang jenis ketiga atau kelas ketiga itu kebalikannya dengan jenis kedua, posisi beban dan kuasanya. Ya, untuk jenis ketiga contohnya pinset dan staples. Di sini saya berikan staples. Nah, di sini ada beban, terus ada kuasa dan ada tumpuan. Ya, sehingga ditemukan syarat keseimbangan tuas mempunyai persamaan gaya beban kali lengan beban sama dengan gaya kuasa kali lengan kuasa. Berikut anak-anak, semoga bisa kalian mengerti dan bisa untuk bekal kalian untuk mengerjakan tugas pada materi jenis-jenis pesawat sederhana berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.